Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka dan masih bareng sama Mas Eka pastinya ya. Oke, di video kali ini Mas Eka akan ngasih informasi masih seputaran P3K untuk guru tahun 2022 nih ya, rekrutmen P3K guru 2022. Nah, jadi di rekrutmen 2022 ini berbeda dengan rekrutmen tahun 2021 sebelumnya nih ya. Di 2022 ini ternyata ada 2 kategori nih teman-teman, 2 kategori yang bisa mendaftar, untuk registrasi di P3K guru ya. Apa aja? Mas Eka akan kasih tahu di video ini. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung di channel ini nih ya, silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Dan teman-teman juga bisa join di Telegram Mas Eka, TikTok, dan Instagram Mas Eka. Yuk kita langsung saja ke materinya. Oke ya, jadi di PPK Guru 2022 ini ada 2 kategori pelamar ya, yang bisa mendaftar ya. Nah, 2 kategori itu apa aja? Yuk kita bareng-bareng coba kita cek ya. Oke, di sini ada kategori pelamar guru ASN, P3K tahun 2022. Jadi pada dasarnya ada 2 kategori ya, kategori prioritas dan kategori umum ya. Nah, kategori prioritas ntar di prioritas itu dibagi lagi itu ya, ada 3 atau ya 3 prioritas. Nah, ini kita akan, informasikan satu-satu ya. Kategori pelamar dalam seleksi rekrutmen guru ASN P3K Kemendikbudristek tahun 2022, itu yang pertama ada pelamar prioritas pertama nih ya. Nah, pelamar prioritas pertama atau P1 itu adalah, peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Jadi sudah PG ya. Pemenuhan kebutuhan guru dan kategori pelamar prioritas 1 dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut. Jadi kategori pelamar prioritas 1 ini atau P1 adalah teman-teman yang sudah lulus PG. Nah, dari lulus PG itu nanti diurutkan lagi tuh ya, diurutkan berdasarkan apa, yang pertama, urutan pertama dari prioritas pertama adalah THK 2 atau tenaga honor kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPK untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Kemudian yang kedua adalah guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional tahun 2021. Kemudian yang ketiga adalah lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Dan yang keempat adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Jadi kalau misalkan nih, dalam satu sekolah dibuka untuk tahun 2022 ini, ada 3 gitu ya, 3 kuota. Nah, yang lulus ini dengan kriteria 4 ini ya, ada THK, kemudian guru non ASN, dan lulus PPG serta guru swasta. Tadi kan ada 3 doang tuh ya, 3 yang dibuka. Nah, yang diurutkan kan ini kan PG semua nih, empat-empatnya ya, empat-empatnya PG tapi dengan, background yang ini, ada THK, guru non ASN, kemudian lulusan PPG, dan guru swasta. Yang dibutuhkan 3 gitu, maka guru swasta ini nggak akan masuk. Karena apa? Karena yang diprioritaskan adalah pertama THK-nya dulu, kemudian baru guru non ASN, dan yang ketiga guru, lulusan PPG, dan yang keempat baru guru swasta. Jadi kalau misalkan kuotanya 4, terus yang lulus 4 juga dengan kriteria yang seperti ini, maka nanti empat-empatnya masuk. Tapi kalau misalkan kuotanya 3 atau kuotanya kurang gitu ya, dari yang ini, atau kuotanya sama, tapi yang, lulus PG-nya itu dari THK misalkan, kuota 3 nih misalkan, atau kuota 4 lah gitu, kuota 4 yang dari THK itu 3 orang, terus guru non ASN itu 1 kan udah 4 tuh. Maka lulusan PG dan guru swasta ini tidak akan bisa masuk, di prioritas yang ini gitu. Jadi tidak mendapat, eee, ini apa, prioritas, tidak mendapat kuota, ya, tidak mendapat kuota karena sudah terisi yang prioritas pertama itu THK, yang kedua baru guru non ASN. Ini prioritas pelamar 1 atau P1. Kemudian ada prioritas pelamar, 2 ya, pelamar prioritas kedua. Pelamar prioritas 2 merupakan THK yang tidak termasuk dalam THK 2 pada kategori pelamar 1. Jadi tidak masuk yang di sini ya. Nah, nanti yang diutamakan yang ini dulu, P1 dulu ya, baru nanti P2. Kemudian, P3 atau pelamar prioritas 3, itu pelamar prioritas 3 merupakan guru non ASN yang tidak masuk dalam guru non ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Jadi ini untuk teman-teman yang, guru non ASN atau guru honor di sekolah ya, yang sudah masuk
3 tahun minimal mengajar 3 tahun atau 6 semester pada Dapodik, dia masuk P3. Kemudian pelamar umum. Siapa aja? Pelamar umum itu terdiri atas yang pertama lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi ini kategori atau pelamar-pelamarnya yang bisa mendaftar di registrasi P3K tahun 2022 untuk guru ya. Yang pertama ada P1, P2, P3, dan pelamar umum. Jadi dari 4 kategori ini, ya 4 golongan ini, teman-teman kira-kira masuk yang mana gitu. Mudah-mudahan teman-teman semua masuk dalam P1 ya. Jadi tinggal menunggu penempatan aja. Nah, bagaimana mekanisme penempatannya, kemudian bagaimana mekanisme pendaftarannya, nanti di video berikutnya Mas Eka akan informasikan lagi ya. Seperti biasa, itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Jika ada pertanyaan, jangan lupa untuk diketik saja di kolom komentar dan jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.